teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatima Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi IPA, yaitu organ-organ sistem pernafasan pada manusia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Sistem pernafasan manusia. Manusia bernafas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara di sini mengandung oksigen, dan oksigen sangat dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu yang akan menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita bersama-sama akan mengetahui apa saja organ-organ pernafasan pada manusia. Tapi sebelumnya, kita harus tahu dulu apa sih fungsi atau kegunaan dari organ pernafasan. Organ pernafasan berperan untuk menjalankan beragam fungsi sistem pernafasan, karena tubuh membutuhkan sinergi antara organ-organ pernafasan. Nah, di sini teman-teman sudah paham kan? Apa peran atau fungsi dari organ pernafasan? Kalau sudah mengerti, kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai organ-organ pernafasan itu sendiri. Oke teman-teman, berikut adalah organ pernafasan pada manusia. Secara garis besar, ada 6 organ pernafasan pada manusia. Bisa teman-teman lihat di gambar ya. Yang pertama ada hidung atau rongga hidung, kemudian faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, dan yang keenam ada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru ini ada bronchiolus dan alveolus. Teman-teman, susunan organ pernafasan pada manusia yang pertama adalah hidung. Nah, udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Organ pernafasan manusia yang kedua ada faring. Faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Selanjutnya, susunan organ pernafasan pada manusia yang ketiga yaitu ada laring. Laring atau tekak terdapat di bagian belakang faring. Nah, laring ini terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Teman-teman, selanjutnya susunan organ pernafasan pada manusia yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah, pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Selanjutnya, organ pernafasan pada manusia yang kelima yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Selanjutnya, ada juga organ bernama bronchiolus. Nah, bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronkus. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan mengetahui susunan organ pernafasan pada manusia yang keenam, yaitu paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat organ bernama alveolus. Organ tersebut merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida.
alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah dan berbentuk seperti buah anggur. Bisa teman-teman lihat gambarnya di samping ya. Teman-teman, ternyata dalam sistem pernafasan pada manusia terdapat organ yang berbentuk seperti kubah otot yang sangat berperan penting dalam proses atau sistem pernafasan pada manusia. Apa sih organ tersebut? Mari kita cari tahu bersama-sama. Organ tersebut bernama diafragma. Diafragma ini merupakan otot utama yang digunakan dalam proses menarik dan mengeluarkan nafas. Diafragma terletak di bawah rongga dada dan berbentuk seperti kubah otot. Nah, teman-teman, diafragma ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses pernafasan. Otot ini akan terus bergerak seiring kalian menarik dan menghembuskan napas. Teman-teman, selanjutnya kita bersama-sama akan mengetahui bagaimana sih sistem kerja pernafasan pada manusia. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Kerja sistem pernafasan pada manusia melibatkan semua organ pernafasan. Organ-organ tersebut bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah, yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembuskan ke udara. Ketika kalian menarik nafas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk kalian akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada, sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Nah, teman-teman, untuk secara detailnya akan saya jelaskan bagaimana cara kerja sistem pernafasan pada manusia. Yang pertama, udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung, lalu menuju ke trakea atau batang tenggorokan. Kemudian yang kedua, udara dari trakea masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus, kemudian berujung di alveolus. Kemudian proses yang ketiga, ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil bernama kapiler. Selanjutnya proses yang keempat, oksigen masuk ke dalam kapiler, kemudian menumpang sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Nah, di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru-paru. Dan cara kerja sistem pernafasan pada manusia yang terakhir, yaitu setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea, hingga keluar melalui hidung. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya
agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.